Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada bab cerita pendek. Pada pertemuan kali ini kita telah sampai kepada pelajaran yang keempat atau pertemuan keempat. Dan pada kesempatan ini kita akan menambah pemahaman kita tentang cerita pendek berikut kaidah-kaidah yang ada di dalam teks tersebut. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi atau sebuah teks yang berjudul Asyarru bisyarri. Ya, kejahatan dibalas dengan kejahatan atau kejelekan dibalas dengan kejelekan. Nah, pada kesempatan ini sebelum kita membahas teks ini, alangkah baiknya kita mengenal beberapa kosakata baru. Yang pertama ada kata khubzun. Mungkin kalian sudah sering mendengar kata khubzun ini, artinya roti. Terus ada kata kalbun, anjing. Bu'dun, ini sering kita mendengar kata ba'idun. Itu kata sifatnya yang jauh. Kalau bu'dun itu artinya jauh saja itu ya. Selanjutnya nada yunadi, nidaan, ini memanggil. Madda yamuddu, mengulurkan, memanjangkan. Sering kita belajar tentang mad. Mad artinya panjang, jadi maksudnya mengulurkan tangan atau memanjangkan ya. Bisa diartikan memberikan. A'ta yu'ti, ini memberikan. Selanjutnya juga ada kata qaruba yaqrubu, itu artinya dekat. Qaruba itu biasanya kawannya min ya, dekat dari gitu ya. Dekat. Asa, ini artinya tongkat. Qarra yaqirru, ini artinya berteriak atau menjerit. Dan perlu dipahami juga kata qarra yaqirru bisa diartikan lembut gitu ya. Tapi di sini dalam konteks cerita kita ini nanti dia diartikan seekor anjing yang kesakitan ketika dipukul, itu dia nanti koroyakiru, berteriak atau menjerit gitu ya, karena kesakitan. Awayawi, ini merasakan sakit, merasakan tidak sehat. Alamun, ini sama dengan marodun, sakit, alam. Alamun itu sama dengan marodun gitu ya. Syabakatun, ada yang ngomongnya syubak, itu artinya jendela. Sini subakatun atau syabakatun. Sobiyun, anak kecil, sama dengan waladun. Khaba'a yakhba'u, itu artinya menyembunyikan. Ya, abraza yubrizu, menampilkan atau memperlihatkan. Bimakna azhara yuzhiru. Asbi'atun asabi', asabi itu jamak dari kata ini yang artinya jari gitu ya, jari. Bukan tangan, maksudnya jarinya itu. Ya. Saraha yasrihu, itu artinya berteriak. Berteriak dengan keras biasanya seperti itu. Jazaun, balasan. Yaumul jaza itu hari pembalasan ya. Daraba yadribu, memukul. Sayyi'atun, perbuatan jelek atau perbuatan jahat. Mithlu, seperti itu ya. Oke. Kana waladun faqirun jalisan fit tariqi ya'kulu hubzan. Jadi ini artinya kana waladun faqir, waladun itu anak, fakir itu yang miskin gitu ya, seorang anak yang miskin, jalisan. Nah, di sini ada kana, ini fi'il yang digunakan untuk menunjukkan waktu telah lalu atau lampau. Karena kana ini fi'il madi, itu digunakan untuk menunjukkan cerita masa lalu gitu ya. Nah, yang jalisan di sini berkedudukan sebagai khobar kana, maka berbaris san, barisnya fathatain gitu ya.
Kana waladun faqirun jalisan. Jadi ada seorang anak, dulunya itu ada seorang anak yang miskin yang sedang duduk atau yang duduk fit tariq, di jalan gitu ya. Ya'kulu khubzan, yang dia itu sedang makan roti. Fara'a kalban na'iman ala bu'din. Fa di sini artinya dan dia melihat, ra'a yara itu artinya melihat, kalban seekor anjing na'iman yang sedang tidur ya, ala bu'din dari kejauhan. Bu'dun itu artinya jauh. Ala bu'din maksudnya dari kejauhan ya, dari kejauhan. Panadahu, nah anak tersebut nada yunadi memanggil, hu-nya itu kalban ini memanggilnya gitu ya, maka dia memanggilnya, wa maddalahu yadahu, dan menjulurkan tangannya. Madda yadahu itu artinya menjulurkan tangannya gitu ya, mengulurkan tangannya. Biqit'atin minal khubzi, dengan sepotong roti. Qit'ah itu artinya sepotong, khubzun itu artinya roti, biqit'atin minal khubzi itu artinya dengan sepotong roti. Artinya memberikan roti di tangannya itu ke anjing itu. Hatta, sehingga zannal kalbu annahu sayu'tihi, anjing itu menyangka gitu ya, zanna yazunnu itu menyangka, anjing itu bahwasanya annahu, bahwasanya dia si anak ini itu sayu'tihi, akan memberikannya. Memberikan apa? Memberikan roti itu maksudnya. Faqaruba minhu liyatanawalal khubza, maka anjing itu mendekat kepadanya. Jadi qaruba min itu artinya mendekat ya, atau dia itu dekat. Liyatanawalal khubza, untuk makan roti. Maksudnya anjing itu mendekat untuk mengambil rotinya tadi ya, yang diberikan oleh dengan tangan anak kecil tadi. Ternyata fadarabahu as-sabiyyu bil asad, dan anak kecil itu, sobi itu anak kecil ya, memukulnya bil asad, dengan tongkat, ala ra'sihi, di atas kepalanya, pakai kayu dipukulnya kepala anjing itu tadi. Nah, maka faqarral kalbu, maka anjing itu menjerit ya. Anjing ketika dipukul itu qarra yaqirru, di sini diartikan menjerit, berteriak. Anjing itu, ingat pelakunya itu ini kalbu, jadi yang berteriak itu kalbu, dia berbaris dhammah karena dia sebagai fa'il atau pelaku. Wa huwa ya'wi min syiddatil alami, dan dia merintih gitu ya, merintih min syiddati, dari sakit yang terlalu ya, yang benar-benar sakit. Syiddatul alam itu artinya sakit yang benar-benar syadid, yang benar-benar dirasakannya berat sekali sakit itu gitu ya. Makanya disebut dengan syiddatul alami. Alam itu sama dengan marad. Maradun sakit, alamun juga sakit. Kalau ada min syiddatil alami, syiddatil alami artinya dia merintih karena sakit yang sangat gitu ya. Syiddah itu sangat artinya. Wa fi zalikal waqti, pada waktu itu, kana rajulun yatillu min syabakah. Jadi pada waktu itu ada seorang laki-laki yang dia itu menoleh, yang melihat itu ya, talla yatillu itu artinya maksudnya menoleh, min syabakah, dari jendela. Wa ra'a ma fa'ala as-sabi, dan dia melihat apa yang dilakukan oleh anak kecil itu. Nah, fa nazala ilal babi wa ma'ahu 'asa khaba'aha wara'ahu, dan laki-laki itu turun ilal babi, ke pintu, wa ma'ahu 'asa, dan dia membawa tongkat gitu ya. Jadi boleh kita ketika ingin menyatakan kata membawa, kita pakai kata ma'ahu ini, dan bersamanya ada tongkat, maksudnya dia membawa tongkat. Khaba'aha wara'ahu, yang dia sembunyikan. Khaba'a yakhba'u itu artinya menyembunyikan, ha itu tongkat ini tadi, wara'ahu di belakangnya, di belakang punggungnya maksudnya gitu ya, disembunyikannya. Wa nada as-sabiyyu, dan laki-laki itu memanggil, oh ini bukan sabiyyu ya, wa nada as-sabiyya, ini as-sabiyya
Ini tinggal kita rubah terlebih dahulu karena ini objek. Objek itu selalu berbaris fathah. Wa nadas sabiyya wa abrazalahu kirshan. Jadi laki-laki itu memanggil anak kecil itu dan menampakkan atau memperlihatkan kepada anak kecil itu kirshan, sebuah uang sen gitu ya, duit gitu ya, uang sen. Fa asra as-sabiyyu wa madda yadahu, maka cepat-cepat anak itu mengambilnya, maksudnya wa madda yadahu, dan menjulurkan tangannya untuk apa? Liyakhuzal kirsh, untuk mengambil uang sen tersebut. Nah, apa yang dilakukan laki-laki itu? Fa darabahu ar-rajulu bil asa, maka laki-laki itu memukulnya, nyanya ini adalah anak kecil tadi. Ya, bil asa, dengan tongkat, ala asabihi, ya, di atas jarinya itu, pas mau ngambil langsung dipukulnya jarinya. Nah, terus darbatan, dengan pukulan. Jadi darbatan itu ini si masdar ya, masdar dari kata daraba ini. Darbatan ja'alathu yasrikhu aksar minal kalbi, yang menjadikan ja'alathu yasrikh, menjadikan dia itu menjerit gitu ya, berteriak ketika kita dipukul, mengaduh gitu ya, mengaduh kesakitan, itu suraha yasrikhu bahasa Arabnya. Yasrikhu aksar minal kalb, dia merasakan sakit, merintih gitu ya, aksara, lebih, minal kalbi, lebih daripada yang terjadi pada kalb atau anjing tadi. Jadi pertama anak itu yang membohongi si anjing, dikasihnya roti, ternyata tidak dikasihnya tapi dipukulnya. Nah, sekarang laki-laki ini memberikan pelajaran kepada anak ini, dikasihnya uang sen, anak itu mau mengambil, atau dipukulnya keras-keras jarinya itu. Summa qala lirajuli, kemudian anak itu berkata kepada laki-laki itu, lima tadribuni wa ana lam atlubu syai'an. Nah, mengapa kamu memukul saya? Lima tadribuni wa ana, dan saya, lam atlub syai'an. Ini lam ya, lam atlub syai'an, ini mati. Dan saya tidak meminta sesuatu pun, saya tidak menuntut sesuatu pun. Qala bayat lubu, itu artinya menuntut. Fa ajabahu ar-rajulu, maka laki-laki itu menjawab, walima tadribul kalba. Nah, kenapa kamu memukul anjing itu? Wa huwa lam yatlub minka syai'an. Anjing itu tidak menuntut apapun dari kamu. Kata laki-laki itu, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun. Balasan bagi perbuatan yang jelek itu adalah kejelekan juga. Jadi perbuatan jahat itu dibalas dengan perbuatan jahat. Misluha, semisal dengannya. Ya. Nah, dari cerita ini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa ketika kita berbuat jelek kepada orang lain, maka siap-siap kita mendapatkan kejelekan dari yang lain. Makanya kita senantiasa diajarkan untuk selalu berbuat kebaikan. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita seorang anak, seekor anjing dan seorang laki-laki yang melihat apa yang dilakukan oleh anak kecil tadi, dan dia memberikan pelajaran kepada si anak kecil ini. Nah, silakan yang ini diterjemahkan untuk lebih semakin paham. Tulis terjemahannya di sini. Terus dijawab ini, ada 10 soal. Nah, kenapa kalian diminta menjawab seperti ini? Untuk melihat apakah kita memahami sebuah teks cerita atau tidak. Ya, kita kan KD yang sedang kita pelajari adalah menentukan isi teks cerita pendek sederhana gitu ya. Jadi dengan adanya soal-soal ini, ketika kalian bisa menjawab semua soal ini, berarti secara tidak langsung kalian sudah memahami isi teks, sudah tahu isi cerita dari teks atau wacana di atas itu, cerita pendek itu. Nah, pertanyaannya apa saja ini? Aina yajlisul waladu, di mana anak itu duduk gitu ya. Hal yu'ti al-waladu, apakah anak itu memberikan anjing itu sepotong roti? Limadza qarrar kalbu, mengapa anjing itu berteriak kesakitan gitu ya. Man allazi ra'a ma fa'ala as-sabi, siapa yang melihat
yang dilakukan anak kecil itu. Terus mengapa dia, maksudnya laki-laki itu membawa tongkat bersamanya. Maza abrazar rajulu lis-sabiyyin, apa yang laki-laki itu tampilkan, perlihatkan kepada anak kecil itu. Maza qala as-sabiyyu 'indama darabahu ar-rajulu, apa yang anak kecil itu katakan ketika laki-laki itu memukulnya. Yang ini, hal kalbu yadribu yad as-sabi bil 'asa, apakah anjing memukul tangan anak kecil itu dengan tongkat. Ma jazaa'u 'amali sayyi'ah, apa balasan bagi perbuatan jelek. Terus yang ke-10, ma hiyal ibrah nastafidu min hadhil qissah, pelajaran apa atau ibrah apa yang bisa kita ambil, ini nastafidu itu yang bisa kita ambil min hadhil qissah. Jadi ini pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita ini. Nah, itu silakan dijawab, ada 10 soal. Dan kita lanjutkan lagi, ada berapa latihan ini untuk pendalaman pemahaman kita terhadap teks tadi. Ini ada hasil bainal jumlah was suratil munasibah, hubungkan antara kalimat. Ini ada kalimat ya, ada 5 soal. Terus ada gambar. Nah, itu ditarik garis saja nanti. Nah, kalau kalian menulisnya dengan pulpen ya di buku latihan, ini tidak perlu digambarkan, tapi ditulis saja gambar apa gitu ya. Ini gambar anak perempuan yang sedang sakit, yang ini gambar memberikan, yang ini gambar memanggil gitu ya. Ini gambar berteriak, yang ini gambar memukul gitu ya, orang memukul. Jadi ditulis saja, tidak perlu digambarkan ya. Atau kalau memang kesulitan, silakan ini di print out, nanti ditarik garis ya antara kalimat ini dengan gambar ini. Ini hanya menjodohkan antara kalimat dengan gambar yang sesuai. Selanjutnya, nah yang ini tidak perlu diartikan ya, karena kalau sudah diartikan berarti tahu jawaban dari menjodohkan antara kalimat dengan gambar ini. Nah, yang selanjutnya ini ada ayin fi'al sahih awil mu'tal fil jumalil atiyah waktub waznahu kama fil misal. Tunjukkan fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Nah, ini kita akan pelajari setelah ini. Apa itu fi'il sahih dan apa itu fi'il mu'tal? Fil jumalil atiyah, pada kalimat-kalimat berikut. Di sini ada 5 soal nanti. Ya, ada 5 soal. Waktub waznahu, tulislah wazannya atau polanya, timbangannya seperti pada contoh. Di sini ada 2 contoh. Coba kita lihat dulu. Ra'a al-waladu kalban na'iman ala mu'din. Nah, yang fi'il itu yang di garis bawah. Ra'a yara. Nah, ini disebut fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mu'tal atau sahih. Nah, mu'tal itu apa? Fi'il yang di dalamnya ada huruf ilat. Huruf ilat itu ada alif, ya, dan waw. Nah, karena ra'a yara itu ada ya-nya ini, berarti dia berhuruf ilat, maka disebut dengan mu'tal. Nah, lawan kata mu'tal yang tidak ada huruf ilat dalam kalimatnya itu disebut dengan fi'il sahih. Fi'il sahih. Contoh, ya'kulul waladu khubzan. Nah, alif di sini bukan ini hamzah ya. Akala ya'kulu itu bukan huruf ilat. Yang disebut huruf ilat itu alif. Alif itu artinya alif atau ya atau waw ya. Alif maksudnya yang tidak berbaris. Ya, seperti contohnya misalnya da'a yad'u. Ya, seperti ini contohnya misalnya da'a. Da'a ini ada alif di sini. Nah, alif ini huruf ilat. Beda dengan da'a misalnya, atau berbaris, dia ada baris atau dimatikan itu namanya hamzah, sedangkan yang tidak berbaris itu namanya alif. Nah, yang huruf ilat itu yang alif. Sedangkan yang berbaris itu namanya hamzah, ya. Nah, maka yang ya'kulul waladu khubzan ini masuk fi'il sahih, walaupun dia nanti digolongkan kepada fi'il mahmus gitu ya, fi'il yang di dalamnya ada huruf hamzah. Tapi dia masih fi'il sahih, yang polanya adalah fa'ala yaf'ulu, karena akala ya'kulu. Kalau yang ini tadi ra'aya ayu gitu, berarti fa'ala yaf'alu. Seperti itu. Nah, kalian tugasnya hanya menentukan fi'il sahih atau mu'tal, baru tulis polanya apa gitu. Polanya apa?
nadaya yunadi, daraba yadribu, nazala yanzilu, awa ya'wi, saraha yasrihu. Nah, itu fiil-fiil, mana yang fiil sahih, mana yang mu'tal, silakan ditulis di sini. Terus wazannya apa? Ya, wazannya atau polanya itu jenis pola yang mana. Nah, untuk lebih jelas mengenai hal ini, di bawah sini nanti kita akan terangkan kaidah fiil sahih dan fiil mu'tal. Namun sebelumnya kita lihat dulu satu latihan. Ini hanya menjodohkan sil bainal mutaradifat fil qa'imah alif wa fil qa'imah ba kama fil misal. Maksudnya yang ini alif ya, yang ini bagian A, yang ini B. Nah, kalian hanya menjodohkan antara yang ini dengan yang sebelah sini, yaitu kata yang mutaradif. Mutaradif itu ya yang saling bersama maknanya, maksudnya yang sinonim gitu ya. Waladun itu sama dengan sobiyun. Waladun bermakna sobi. Nah, kalau a'ta apa? Cari kata-kata ini. Terus yatillu maknanya yang sesuai apa kira-kira dari kalimat-kalimat dari kata-kata ini. Nah, itu tugasnya, silakan dikerjakan. Nah, untuk lebih jelas mengenai fiil sahih dan fiil mu'tal, kita akan terangkan secara singkat apa itu fiil sahih dan fiil mu'tal. Fiil sahih itu adalah fiil yang terbentuk dari huruf-huruf asli, ya, tanpa ada tambahan, dan sahih, ya, dan dia tidak terdapat huruf ilah. Jadi ketika sebuah kata kerja ada huruf alif, ya dan waw, ya, waw, ya dan alif, itu maka disebut bukan fiil sahih, ya, nanti namanya fiil mu'tal. Nah, fiil ini bersih dari huruf illat dan huruf-huruf tambahan, sehingga fiil ini disebut dengan fiil sahih. Artinya fiil ini terhindar dari huruf penyakit dan huruf tambahan yang kemudian menjadikan arti yang baru. Di fiil sahih itu artinya fiil yang tidak ada di dalamnya huruf illah. Ya, tidak ada di dalamnya huruf illah, alif, ya dan waw. Nah, para ahli bahasa itu membagi fiil sahih itu menjadi 3 macam. Ya, ada fiil salim, ada fiil mahmus, dan fiil mudha'af. Intinya ketiga-tiga ini tidak memiliki huruf illat. Nah, salim apa? Salim itu ya fiil yang huruf aslinya itu tidak terdapat huruf illat, alif, ya, waw tadi, maupun tidak terdapat huruf yang double ya. Mudha'af itu huruf yang ganda. Salah satunya misalnya diulangi contoh, misalnya madda. Madda itu kan madada asalnya. Jadi hurufnya double, huruf ganda itu dia nanti digolongkan ke yang ini, yang mudha'af, bukan salim. Ya, tapi masih pembagian, masih masuk dalam fiil sahih, fiil salim, fiil mudha'af atau fiil mahmus ini. Ya. Nah, lihat, perhatikan ini ada kata kataba, tidak ada huruf illat. Salima, tidak ada huruf illat alif ya waw. Daraba, tidak ada alif ya waw. Syakara, dan seterusnya. Semua fiil-fiil ini itu tidak ada huruf illah di dalam kata kerja ini. Nah, selanjutnya contoh di atas ya tidak sama sekali mendapati huruf illah, tidak ada satupun huruf illah. Maka huruf ini disebut dengan fiil sahih dan masuk ke dalam pembagian fiil salim. Tidak ada huruf illah di dalamnya, terus tidak ada hamzah yang bermahmus gitu ya. Mahmus atau hamzah, tidak ada huruf yang ganda atau mudha'af. Nanti kita lihat apa itu mahmus, apa itu mudha'af. Nah, mahmus itu fiil yang huruf aslinya dan salah satu hurufnya berupa huruf hamzah. Ingat, hamzah bukan alif. Hamzah itu yang berbaris, kalau alif itu tidak berbaris. Adapun fiil mahmus itu terbagi 3. Mahmus pada fa fiilnya, atau mahmus pada ain fiilnya, atau mahmus pada lam fiilnya. Maksudnya mahmus fa itu apa? Di fa fiil itu terdapat huruf hamzah. Di ain fiil terdapat huruf hamzah, mahmus. Di lam fiil terdapat huruf hamzah, maka disebut dengan mahmus. Ada yang namanya mahmus fa, mahmus ain, dan mahmus lam. Nah, mahmus fa itu apa?
Nih, contoh kata akhaza. Akhaza di sini di awal di fa'ala fa-nya itu ada huruf hamzah. Maka disebut dengan mahmuz fa. Akala a, amala. Ya. Ini fiil-fiil yang bukan berhuruf illat tetapi hanya ada mahmuz, ya, ada hamzah di antara fiil-fiilnya itu. Nah, ada yang posisinya di fa fiil, ada yang di ain fiil. Contohnya sa'ala misalnya. Sa'ala. Dan ada juga yang di posisinya di lam fiil. Di lam fiil disebut dengan mahmuz lam. Contohnya misalnya qara'a. Nah, dan biasanya ketika kita membuat wazan-wazan atau mentasrifkan fiil-fiil ini tidak banyak pengaruhnya, hampir sama dengan fiil salim tadi ya. Qara'a yaqra'u, dia tidak berpengaruh. Beda dengan nanti ketika ada huruf illah. Ketika ada huruf illah itu nanti perlakuannya agak sedikit beda. Ketika ada berubah jadi fiil mudhari atau yang lain, ya, ada kaidahnya. Nah, itu. Jadi yang pertama tadi fiil salim, yang kedua mahmuz. Mahmuz terbagi 3, ada mahmuz fa, ain, dan lam. Nah, yang ketiga, pembagian dari fiil sahih itu ada fiil mudha'af. Apa arti mudha'af? Mudha'af adalah fiil yang salah satu huruf aslinya diulang 2 kali atau ganda gitu ya. Contohnya madda. Madda asal katanya madada, karena orang Arab tidak ingin menyebutnya itu repot gitu ya, madada, maka ditasdidkan dengan madda. Jadi matikan salah satunya, atau kadang-kadang biasanya ya, bukan kadang-kadang, itu ditulis dengan tasdid ya, tasdid atau syiddah. Maka jadilah madda. Nah, itu namanya fi'il mudha'af. Intinya yang namanya mudha'af itu ya fi'il yang terdapat huruf ganda walaupun penulisannya dengan tasdid. Nah, mudha'af itu dibagi 2. Ada mudha'af tsulats,i yang aslinya 3 huruf yang kemarin dibahas. Ada fi'il 3 huruf. Contohnya madda, marra, ya. Nah, ada juga yang mudha'af itu yang 4 huruf. Fi'il mudha'af 4 huruf, fi'il yang huruf fa fi'ilnya sama dengan lam fi'il pertama, ya. Polanya adalah kita ulangi dulu ya. Fi'il yang huruf fa fi'ilnya sama dengan lam fi'il pertama, sedangkan ain fi'ilnya sama dengan lam fi'il kedua. Contohnya fa'lala ya, qalqala. Ini kan double gitu ya, qalqala. Jadi asalnya fa'ala ya menjadi qalqala. Jadi mana yang sama? Yang samanya itu ada pada lamnya gitu ya. Huruf lamnya ini, qalqala itu pada lamnya. Kalau ini berarti ya fa'lala, fa'lala, qalqala. Yang selanjutnya fa fi'il di atas, coba perhatikan dulu ini, fa fi'il di atas adalah huruf qa. Fa fi'ilnya pada huruf qa, kan fa'lala gitu ya. Jadi fa'lala, fa qa-nya ini berposisi sebagai fa fi'il, lamnya itu sebagai ain fi'il ya. Qaf yang kedua ini disamakan karena ganda tadi, karena rubai. La-nya itu lam fi'il. Nah, yang double-nya mana? Yang double-nya pada ini ya, qalqala. Jadi fa fi'il di atas adalah huruf qaf sama dengan lam fi'il pertama, yaitu qaf juga. Sedangkan ain fi'ilnya huruf lam itu sama dengan lam fi'il yang kedua. Jadi ada yang double di sini ya. Nah, ini disebut dengan mudha'af rubai, tapi ini jarang sekali. Contohnya misalnya zalzala, qalqala. Ya. Walaupun ini sangat sedikit fi'il ini, tapi perlu kita ketahui bahwa dia masuk ke dalam fi'il mudha'af rubai. Nah,
Sedangkan fi'il farraha ini tidak dinamakan mudha'af. Nah, yang timbangan fa'ala, ingat kita telah pelajari fi'il mazid yang salah satu polanya adalah fa'ala. Ya, ini tidak dimasukkan dalam fi'il mudha'af. Ya, walaupun terdapat huruf ra yang bertasydid yang disebut mudha'af rubai itu hanya dengan pola fa'lala gitu ya, atau qalqala, zalzala misalnya. Dan contoh lain ada berapa lagi gitu ya, banyak. Nah, setelah kita memahami fi'il sahih, yang kedua itu disebut dengan fi'il mu'tal. Ya, fi'il sahih ada 3 tadi, ingat. Ada fi'il salim, ada fi'il mahmus, ada fi'il mudha'af. Nah, lawan dari fi'il sahih itu namanya fi'il mu'tal. Apa arti itu fi'il mu'tal? Fi'il yang diantara hurufnya ada huruf ilah. Ya, ada huruf ilah itu alif, ya, dan waw. Contoh kata wa'ada, di sini waw huruf ilah. Roma ya, iyanya huruf ilah, roma. Ba'a, alifnya itu huruf ilah. Nah, para ulama membagi fi'il mu'tal itu ada yang disebut dengan fi'il misal. Huruf ilatnya terletak di awal atau di fa fi'il. Ya bisa, wa'ada. Ini wawnya terletak di awal. Itu disebut misal. Yang kedua disebut dengan ajwaf. Fi'il ajwaf artinya fi'il yang huruf ilatnya itu ada di tengah. Ya, di tengah. Jaufun itu kan rongga, ya, berarti posisinya di tengah. Contoh qala. Qala, alifnya itu di tengah, ba'a. Nah, posisi huruf ilatnya di tengah disebut dengan fi'il ajwaf. Ada juga namanya fi'il naqis. Fi'il naqis itu fi'il yang huruf ilahnya di akhir atau di ain lam fi'il, ya, di lam fi'il. Contoh roma. Roma yarmi. Roma yarmi. Ianya itu adalah huruf ilah. Radiyah, dia terletak di akhir. Huruf ilahnya ya ini terletak di akhir, disebut dengan fi'il naqis, ya. Naqis itu di akhir huruf ilatnya, di huruf fa'ala itu berarti di lam fi'ilnya. Selanjutnya itu ada fi'il lafif. Lafif itu artinya apa ya? Fi'il yang 2 huruf aslinya. Jadi 2 huruf aslinya itu adalah huruf ilah semua. Contoh kata tawa, ya. Jadi wa dengan iya-nya itu dua-duanya huruf ilah. Tawa yatwi. Ya, ada juga misal yang lafif ini itu dibagi menjadi 2. Ada yang lafif makrun. Makrun itu artinya berdekatan. Mafruq itu yang terpisah. Maksudnya apa? Hurufnya itu dipisahkan dengan huruf asli 1. Contoh misalnya wafa. Wafa yafi. Atau waqa yaqi, itu artinya memelihara gitu ya, waqa yaqi. Wa-nya huruf ilah, iya-nya huruf ilah, dan dia terpisah oleh huruf qaf, ya. Maka disebut dengan lafif mafruq. Mafruq terpisah, makrun bersambung, berdekatan. Dan kebanyakan berdekatannya itu huruf awalnya itu huruf yang tidak ilah, ya. Huruf kedua dan ketiganya itu huruf ilah, berdekatan, berdekat seperti ini. Wa dengan ianya syawa. Syawa yashwi itu apa? Ada nama ayam itu namanya firah mashwi. Ya, mashwi itu ya ayam yang dipanggang, ya. Syawayashwi. Di sini ada huruf illah, waw dengan ya. Nah, seperti itu pembagian fi'il sahih dengan fi'il mu'tal. Jadi fi'il sahih itu terbagi 3 macam. Ada yang disebut dengan fi'il salim, itu memang sama sekali tidak ada huruf illah, tidak ada huruf hamzah ataupun tidak berulang-ulang hurufnya atau ganda gitu, ya. Terus yang kedua ada fi'il mahmus, yang ketiga ada fi'il mudha'af. Nah, sedangkan fi'il mu'tal itu terbagi
Ada misal, ajwab, naqis, dan lafif. Jadi ada 4 macam. Nah, apa fungsinya kita mempelajari materi ini? Sebenarnya banyak sekali fungsinya. Ya, banyak sekali manfaat ketika mempelajari fiil ini. Contoh misalnya ketika tahu waqa, yaqi, itu artinya memelihara gitu ya. Waqa, yaqi. Nah, kata ini ketika fiil amr itu menjadi qi saja gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena ada di antara 3 hurufnya ini, itu 2 huruf yang huruf ilah. Jadi ketika kita tasrifkan yaqi misalnya, kalau untuk anta kan taqi gitu ya. Tapi kaidahnya ketika membuat fiil amr, huruf mudharaahnya dibuang ya. Dan kaidah selanjutnya kalau tidak dimatikan huruf ilatnya dibuang, maka tinggal qi saja. Nah, makanya kita sering dengar kata waqina azaban nar, dan peliharalah kami dari api neraka. Seperti itu. Jadi sangat banyak sekali guna kita memahami kaidah fiil sahih dan fiil mu'tal. Ketika kita mencari kalimat dalam bahasa Arab di kamus, terutama di kamus, maka kita sangat perlu pemahaman kaidah fiil sahih dan fiil mu'tal. Ya, ketika dalam kalimat misalnya kita ketemu kata da'a, misalnya yad'u, misalnya dalam teks kita ketemu kata yad'u. Yad'u ini asal katanya adalah da'a. Berarti di kamus kita nyari kata da'a. Itu walaupun dengan kamus online yang sekarang ini kita bisa langsung menuliskan kata yad'u saja gitu ya di pencarian itu. Dan teknologinya sudah sangat canggih, jadi sekarang sudah bisa mengetahui makna atau asal kata dari sebuah kata kerja. Nah, ketika kita membahas teks-teks seperti yang kita bahas ini, itu akan sangat berguna sekali pemahaman tentang fiil sahih dan fiil mu'tal. Contoh di sini ada kata ro'a. Ro'a ini sebuah fiil yang di dalamnya ada huruf illah. Maka ketika dia fiil mudhari'nya itu jadinya yara, ro'a yara. Ya, nada yunadi. Di sini ada huruf illah, di belakangnya juga ada huruf illah. Madda ini hurufnya mudha'af, ya, mudha'af, fiil yang mudha'af. Qarra dia juga mudha'af. Jadi kita tahu nyari di kamus, nyari kata qarra itu ya di huruf qaf gitu ya, atau dituliskan di pencarian itu qarra. Ya, zanna ini juga fiil mudha'af. Atau contoh lain misalnya nih ya, nada yunadi. Kalau yang ini jelas fiilnya salim ya, fiilnya salim. Jadi soroho, cari saja di soroho, ketikan soroho yasrihu. Nah, ajaba yujibu, talaba yatlubu, ya, dan seterusnya. Nazala yanzilu, awa ya'wi. Nah, ini ada huruf ilat nih. Seperti itu. Jadi itu fungsinya kenapa kita mempelajari fiil sahih dan fiil mu'tal. Demikian untuk video ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.